penting itu. Kita memahami, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan kompleksitas, tapi jangan lupa orang Indonesia itu punya yang namanya adaptive resilience. Nah, sebagai satu bangsa, nilai-nilai luhur dalam konsensus kebangsaan kita yang kita miliki, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ini mesti kita jiwai dan harus pada saat-saat seperti ini menjadi tameng bagi kita semua untuk menghadapi permasalahan yang ada. Jadi ini bukan masalah di Indonesia aja, dan ada nih negara-negara yang udah hijau, yang udah aman. Ini kita lihat New Zealand. Oke. Semuanya cuma 1.178 kasus, hari ini nggak ada Zero. COVID. Singapura, total jumlah kasusnya 62.000 sekian, hari ini cuma 10. Ya, jadi itu optimisme saya sampaikan bahwa kita bisa kok, harus bisa, dan saya yakin pasti bisa. Dan ini kan peristiwa alam, dan manusia itu punya daya adaptasi, belajar, agility untuk meresponi, dan pasti lama-lama akan menemukan solusinya. Hanya saja pada proses itu memang ada orang-orang, ada wilayah, ada bangsa yang korbannya mungkin banyak karena lambat belajar, gitu, lambat beradaptasi. Tadi dikatakan Prof. Hengki tadi, lambat beradaptasi. Tapi mereka yang cepat, agile, itu kan mereka cepat, karena ini peristiwa alam yang sungguhnya rasional aja. Jadi kalau kita hanya sekedar meningkatkan kapasitas rumah sakit, nambah oksigen, pasokan oksigen sebenarnya kita tidak akan muat, tidak akan bisa, ya, karena terus akan meluap terus. Kalau tidak ada penutupan atap yang bocor tadi ya, analoginya begitu ya. Nah, iya kan? Ya. Gimana nutup itu? Salah satu yang paling penting di masa akut adalah melarang mobilitas. Itu tadi Prof. Hindra sudah mengatakan itu. Dan itu memang melarang mobilitas. Padahal PPKM darurat kita sama sekali di sana tidak ada larangan mobilitas, nggak ada. Nggak ada. Hanya membatasi ya kalau pergi bawa syarat ini itu. Orang yang punya harapan, ya, dengan orang yang apatis nggak punya harapan tuh pola pikirnya tuh beda. Yang nggak punya harapan akan cenderung menempatkan dirinya jadi victim. Nah, kalau udah jadi victimnya akan tambah turun, makin drop, depresi, dan makin tidak tertolong, masuk ke dalam macam-macam gangguan, termasuk gangguan kejiwaan, mengalami kegilaan, terus mulai bikin halusinasi macam-macam itulah ya. Tapi mereka yang punya harapan, mereka akan jadi psychological survivor. Dia akan tetap mampu menjaga dirinya, tetap aktif, optimis melihat masa depan gitu ya. Terus bagaimana saya bisa membantu diri saya, membantu orang lain, akan menjadi lebih tangguh dan berjuang. Oke, next slide. Karena kita tahu di tengah gelombang kedua ini kan betapa, tanda kutip ya, betapa semua pihak itu kemudian merasa tertekan, merasa depresi ya. Tapi di satu sisi saya melihat satu fenomena kebangkitan semangat gotong royong, kebangkitan rasa kemanusiaan, ya, solidaritas yang luar biasa dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan-perusahaan, ya, yayasan, komunitas, organisasi kemasyarakatan, bahkan individu-individu. Perlu untuk berpikir hasil, perubahan, goals, bukan nyinyir dan bukan menakut-nakuti dan doomsday skenario thinking gitu. Itu yang tadi saya tangkap. Nah, tetapi ya itu tadi harus dengan prinsip keseimbangan dan kehati-hatian. Yang kedua, kita perlu bersikap responsif, bukan reaktif. Gitu. Nah, responsif itu seperti apa, reaktif seperti apa? Kalau reaktif tuh gini, kita melihat situasi lalu cepat-cepat untuk merespons, cepat-cepat untuk bereaksi. Misalnya tadi cepat-cepat lockdown, cepat-cepat ini, cepat-cepat itu, gitu, tanpa evidence based tadi kata Pak Windu, gitu. Memandang jumlah kematian sebagai perkara yang besar, pada jumlahnya hanya 2%, itu adalah pandangan yang pesimistis dibanding orang memandang yang 98% yang selamat, yang hidup. Maka angle kehidupan itulah sebetulnya yang harus dicanangkan.